Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nuraini, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak, akan membacakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang aksi nyata saya yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata saya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, tolak ukur. Peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan: 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. 5. Sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. 6. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir 7 yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita mulai ya Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyawati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka pemaparan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya selaku angkatan 6 dari Kabupaten Lebak. Di sini saya akan mencoba memaparkan pemahaman modul 1.4 yang mana modul ini sangat berpengaruh sekali kepada kita sebagai seorang pengajar untuk diserahkan kepada murid-murid kita, terutama di SDN 2 di ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat Islam juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam rangka kolaborasi saya dengan teman-teman saya di sini, mungkin ada kekurangan. Terlebih dahulu saya mohon maaf ya, karena saya ini hanya mencoba atau akan memaparkan tentang modul ini. Mungkin kalau ada kesalahan atau yang bisa ditambahkan sama teman-teman semuanya, silakan aja untuk mengasih ide atau pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah. Baiklah, saya di sini akan mencoba memaparkan pemahaman modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman pengalaman menerapkan budaya positif yang akan dilaksanakan di SDN 2 Girimukti ini. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan positif sekolah kita tercinta ini, yaitu SDN 2 Girimukti. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan mencoba memaparkan tentang konsep utama budaya positif, yang diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau segitiga restitusi, yang mana pada modul 1.4 ini yang saya sebutkan tadi itu tercakup dalam pembelajaran perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Adapun kebutuhan dasar manusia itu yaitu kita butuh kesenangan, diantaranya yang saya ingat dulu ya, atau antara lain juga motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, diantaranya yaitu kita akan membuat perjanjian terhadap kelas kita masing-masing, terhadap murid kita juga masing-masing, dan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antara pelajar Pancasila yaitu pertama itu profil pelajar Pancasila, ada bagian-bagiannya yaitu ada 5. 1, ada 6 ya, yang diantaranya itu mungkin ya ibu-ibu. Adapun disiplin positif yaitu dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti contohnya kita memberikan arahan kepada murid kita masing-masing di sekolah atau di kelasnya untuk disiplin waktu. Adapun cara disiplin kita mungkin cara kita mengasih bagaimana caranya kalau disiplin waktu di kelas itu, bagaimana itu tergantung kepada diri kita masing-masing ya Bu. Apakah murid tersebut bisa menerimanya atau tidak? Mungkin yang pertama itu seperti itu. Terus yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan intrinsik. Mungkin yang dimaksud sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang menjadi seperti itu. Kita menerapkan pada mereka mungkin dari diri kita dulu ya Bu ya, untuk menerapkan disiplin waktu. Misalkan kita ke sekolah datangnya tepat waktu, mungkin itu mungkin mencontohkan kepada anak-anak kita bahwa kita juga memiliki disiplin waktu, bukan anak-anak saja ya Bu ya. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa solokan atau ancaman maupun hukuman. Dalam modul ini saya juga baru tahu ya Bu, ternyata kita terhadap anak itu tidak boleh menghukum, katanya gitu ya Bu ya, atau mencela atau gimana gitu yang bisa anak jerah. Misalkan disuruh membuat kita masih PR tapi anak-anak tersebut tidak mengerjakannya, itu tidak boleh dihukum sama kita seharusnya Bu. Jadi kita harus tanyakan dulu kenapa alasannya dia tidak mengerjakan PR gitu. Menerapkannya, kalau anak tersebut tidak membuat PR, kita kasih hukuman atau berupa ancaman gitu ya. Misalkan kalau kamu tidak membuat PR, kamu boleh keluar. Nah itu harusnya tidak seperti itu ternyata ya Bu ya. Kita harus mendekati anak tersebut, tanyakan kenapa kamu tidak membuat PR atau mengerjakan PR di rumah. Nah kalau kita udah tahu alasan tersebut, kita harus memakluminya atau kita harus menasehatinya. Memang semua manusia itu mempunyai kesalahan gitu ya, tapi untuk lain kalinya kita terapkan pada mereka kewajiban sebagai seorang pelajar atau siswa, kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah itu, yaitu mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah. Mungkin hanya seperti itu ya Bu. Adapun kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima yaitu kesenangan. Yang pertama itu bertahan hidup. Mungkin semua makhluk hidup itu ingin bertahan hidup dengan caranya masing-masing ya Bu ya. Kita bertahan hidup mungkin memerlukan makanan atau minuman juga yang sama seperti makhluk hidup yang lain. Contohnya tanaman atau hewan ya, itu sama seperti kita membutuhkan makanan dan minuman. Cuma bedanya makanan dan minuman itu berbeda sama manusia. Mungkin seperti itu ya Bu ya, kita membutuhkannya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Makhluk hidup itu membutuhkan rasa kasih sayang dan terima kasih. Apalagi manusia ya Bu ya, hewan juga membutuhkan rasa kasih sayang terima kasih. Contohnya itu kalau hewan itu, kalau kasih sayangnya itu kita pelihara mungkin ya Bu ya, hewan dipelihara sama kita, dikasih sayang, dikasih minum, makan, mungkin itu bertanda kita kasih sayang kepada hewan itu seperti itu. Kalau manusia itu ya tidak usah diomongin lagi ya, kita membutuhkan kasih sayang dari sesama jenis kita sendiri yaitu manusia. Yaitu kasih sayang itu tidak terbentuk kepada anak-anak diri kita saja atau anak pribadi kita saja ya, untuk semua orang kita juga membutuhkan kasih sayang atau perhatian. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kita membutuhkan atau menguasai cara hidup kita seperti apa, kita harus mampu menguasai seperti itu ya Bu ya. Dan yang keempat yaitu kebebasan. Kita mempunyai kebebasan dalam hal positif ya Bu, bukan berarti kebebasan dalam hal negatif. Kita memilah-milah hal kebebasan positif itu seperti apa dan hal kebebasan negatif itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bu yang saya bisa sampaikan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan kesenangan ya Bu ya. Kesenangan itu dalam tanda kutip kesenangan seperti apa kita juga mungkin tahu, nggak usah dipaparkan, sama seperti makhluk yang lainnya. Nah seperti itu mungkin Bu. Dan selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya Bu ya. Karena mungkin contohnya seperti ini yang tadi udah saya paparkan ya Bu ya, karena saking takutnya dihukum, murid jadi bukan berarti mematuhi aturan lagi karena dia berpikirnya takut dihukum, ya Bu ya. Seharusnya kita jangan melakukan seperti itu, ya Bu ya. Jangan sampai murid itu ketakutan untuk dapat hukuman dari kita, gitu. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, emang dari dulu ya, kalau untuk memotivasi anak untuk selalu semangat dan belajar, biasanya kita suka mengasih hadiah, ya Bu ya, biar ini semangat. Ternyata dalam pembelajaran sekarang ini tidak seperti itu Bu ya, tidak diembel-embel dengan hadiah-hadiah murid itu. Bagaimana kita caranya biar motivasi murid tersebut dapat meningkat? Kita tidak seharusnya mengasih hadiah atau embel-embel kepada muridnya seperti itu. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maksudnya menghargai diri sendiri itu kita percayakan kepada murid tersebut bahwa dia bisa melakukan atau mengerjakan tugas yang kita berikan. Kita jangan menyepelekan, mungkin ya Bu yang kita percaya kepada murid tersebut. Selanjutnya yaitu asas disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu biasanya meliputi atau menyakitkan atau tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid mencari rendah diri. Hukuman itu biasanya emang terdapat pada diri kita juga ya Bu ya, apalagi terhadap murid. Biasanya kalau kita bentak-bentak akan teringat di murid ya bahwa ibu suka meraih saya. Jadi dalam dirinya itu ada rasa sakit mungkin ya Bu ya. Terus dalam pembelajaran dia tidak nyaman karena mungkin ketakutan dimarahi. Murid juga selalu takut gitu ya Bu. Kalau dia mempunyai kesalahan dia tidak akan tenang. Terus murid juga berusaha menyembunyikan kesalahannya. Seperti dia kalau lagi bercanda atau berantem sama teman-temannya, mungkin dia akan menyembunyikan bahwa bukan dia pelakunya, mungkin itu. Dan murid menjadi rendah diri. Jadi dia kepercayaan dirinya tidak ada dalam diri dia gitu. Kalau kita sering memarahinya, mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua itu penghargaan. Nah, yang ini yang kita harus terapkan mungkin Bu ya. Tidak efektif, yang jangan dihargai juga sama kita, jangan diterapkan maksudnya. Tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Contohnya, ya seperti tadi saya ungkapkan bahwa kita tidak boleh mengasih embel-embel tentang masalah penghargaan, gitu ya. Penghargaan kepada murid kita Bu, misalkan kita misalkan kalau kamu dapat mengerjakan ini, kamu akan saya beri ranking. Nah itu tidak boleh seharusnya ya, seperti itu mungkin. Akan merusak hubungan iri hati kepada temannya setempat. Misalkan kalau siapa kamu kan belajarnya cuma segitu doang, tapi kok kamu dapat ranking, mungkin akan dapat iri seperti itu ya. Terus mematikan kreativitasnya, jadi dia nggak mau, udahlah nggak mau. Ya saya juga kesini, gurunya juga itu konfirmasi, mungkin seperti itu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking, dia kan orangnya pinter, tapi kenapa dia kita jatuhkan? Atau misalkan ya Bu ya, jadi dia jadi termotivasinya malas nanti belajarnya seperti itu. Dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi otomatis dia tidak akan menghargai dirinya sendiri, tidak mempunyai percaya diri kepada dirinya sendiri. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin. Yang pertama yaitu konsekuensi. Di antaranya penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan,
kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Nah, mungkin konsekuensi seperti ini harus diterapkan sama kita kepada murid ya Bu ya. Kita harus terus monitoring murid kita. Intinya kita harus memperhatikan terus mungkin ya dalam pembelajaran, dalam tingkah laku murid kita. Intinya kita harus memperhatikan semuanya dan pilih kasih seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, adanya restitusi ini ya, kita akan diterapkan terhadap murid kita, yaitu supaya murid kita bertanggung jawab, kita harus kepada murid itu mau ngasih motivasi, jangan ngasih cibiran atau apa mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus kalau ada masalah kita harus bisa memecahkan bersama-sama kepada murid tersebut. Murid juga akan menghormati dirinya sendiri apabila kita menghargai dirinya, kreatif dirinya gitu. Jadi mau percaya dirinya dia itu akan timbul dengan sendirinya kalau kita terus memotivasi dirinya sendiri gitu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Kemudian restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu pengertian restitusi ya Bu ya. Jadi menanamkan kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri didukung oleh kita sendiri ya Bu ya, biar dia punya percaya dirinya, kita motivasi terus, kita jangan menyalahkan tapi kita terus mendukung. Apabila dia mempunyai kesalahan kita harus meresponnya kenapa dia mempunyai kesalahan. Nah seperti itu mungkin Bu ya. Yang kedua yaitu ciri-ciri restitusi, yaitu satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawar bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menonton dan fokus pada solusi. Nah itu ciri-ciri restitusi, yaitu kita tidak boleh menghukum atau menyalahkan murid tersebut ya Bu ya. Kita harus pilih tanya-tanya kenapa dia seperti ini gitu. Mungkin itu hanya itu saja. Selanjutnya yaitu perbedaan contoh kasus. Di sini ada contoh kasus, ada 3 contohnya: contoh hukuman, contoh konsekuensi atau restitusi. Contoh hukuman yaitu guru menghukum siswa seperti hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Yang contoh kedua yaitu konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Yang ketiga yaitu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang di contoh tersebut mungkin semuanya udah pahami ya Bu ya, karena tadi saya udah membeberkan bahwa murid kita tidak boleh ada hukuman. Kita harus legowo terhadap murid kita, bagaimana dia tidak mengerjakan seperti contoh sudah saya jelaskan di awal itu. Selanjutnya lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu menghukum, yang udah saya tadi jelaskan ya Bu ya, kita tidak boleh menghukum murid. Yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pengatur, yang kelima yaitu manajer. Dalam 5 posisi kontrol tersebut yang harus kita ambil itu yang nomor 5 itu ya posisi manajer ya. Sebaiknya kita ambil seperti itu karena posisi manajer itu meliputi kewenangan yang harus kita kuasai terhadap pendidik atau murid kita. Ya. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. 1. Menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah seperti itu ya dulu cara menghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ya, beberapa kali
Ibu guru harus beritahu kamu ya, kita jangan sampai kita merasa bersalah terus terhadap kita ya Bu ya. Yang ketiga itu teman, perlulah yang tertib buat Bu Guru bangga kalau ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu contoh sebagai teman. Yang contoh sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsepnya. Yang kelima yaitu manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan perbaikinya kesalahan ini. Nah itu contoh 5 restitusi tersebut seperti itu ya Bu, yang kita ambil karena kita seorang guru yang bijak, kita harus mengambil contoh yang manajer tersebut ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita harus mempunyai keyakinan kelas ya Bu ya, jangan peraturan kelas katanya sekarang dirubah sekarang ya. Mengapa kita contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan mungkin itu ada alasannya kenapa kita harus memakai helm pada waktu kita menaiki motor, karena mungkin untuk menjaga keselamatan kita dan aturan lalu lintas juga ya Bu ya, itu sangat bermanfaat sekali kepada kita. Yang kedua itu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker. Ini juga lebih penting karena di dalam kesehatan, apalagi waktu kemarin COVID, kita sangat membutuhkan sekali tentang masker karena mungkin untuk menjaga kesehatan kita ya Bu ya. Selanjutnya yaitu guru membuat keyakinan kelas. Nah ini guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat contohnya yaitu kita berdiskusi tentang peraturan ya Bu ya terhadap murid kita. Yang kedua itu meneruskan peraturan keyakinan kelas bersama murid kita juga ya Bu, bareng-bareng. Dan yang ketiga yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Sudah beres kita membuat keyakinan di kelas, kita tempel di dalam ruangan kita atau kelas kita ya Bu ya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Lebih abstraknya dari peraturan berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua wadah kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut ya Bu ya. Itu cara-cara untuk membuat keyakinan kelas tersebut seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, yang penting terarah sedikit tapi kena gitu ya Bu ya. Jadi kita rumuskan bareng-bareng, istilahnya kita kompak gitu dari kelas 1 sampai kelas 6, bikin kita keyakinan kelas di kelas kita masing-masing ya, seperti itu ya Bu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah itu menstabilkan identitas kita. Dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua tindakan murid kita yang melakukan kesalahan mungkin semuanya mempunyai kesalahan, mempunyai alasan kenapa mereka berbuat seperti itu, begitu. Dan menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal dan menanyakan kita kenapa kamu melakukan kesalahan ini, kan kita udah membuat keyakinan kelas, aturan kelas yang seharusnya kamu jangan melanggar. Nah, itu terapkan kepada murid kita. Kalau kita menemukan murid kita salah, ya Bu ya, kita jabatan aja kan udah bikin perjanjian keyakinan kelas kita di kelas. Jadi kamu harus mematuhinya seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu contoh penerapan restitusi. Ini contoh yang sudah saya buat kemarin, contoh restitusi. Saya membuatnya dibantu oleh Bu Nisa ya. Contohnya ini seperti murid saya kelas 4 yaitu Radin, dia tidak memakai perlengkapan lengkap waktu mau upacara. Contohnya ini tidak pakai topi, dia tidak pakai dasi, lalu saya menyanyi. Sebentar dia punya masalah aturannya ada kelasnya, kakaknya dia lupa gitu ya. Jadi semua manusia itu punya kesalahan atau seorang pelupa. Jadi dari kesalahan tersebut kita jadikan dan menyalahkan dia gitu, karena semua manusia punya kesalahan. Tapi kita ingatkan aja dia pulang akan dan sebenarnya kalau akan mematuhi lebih landasi kira-kira tindakan
melanggar kelengkapan waktu videonya walaupun keyakinan apa yang sudah lancar ya? Bagus sekali. Terus nanti ke depannya Ragil mau bagaimana setelah melakukan pelanggaran disiplin suaranya nggak kedengeran itu Bu. apakah akan mengulangi lagi? Terus mau melakukan disiplin waktu dan disiplin mandiri. Ya udah kalau gitu lagi silakan masuk dalam ke dalam kalisan lagi. Dan contoh organisasi yang kedua yaitu contoh penerapan yang kedua yaitu seperti tadi kita contohkan jadi dengan Ini sedang apa? Baru dikerjakan, emang semalam tidak dikerjakan gitu? Iya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kemarin teman Dewi juga ada yang tidak mengerjakan PR matematikanya. Tanya kenapa alasannya Dewi nggak mengerjain PR matematikanya? Oh begitu alasannya, tapi bangunnya tidak terlambat kan Dewi? Ya sudah, karena Dewi tidak terlambat ke sekolah, tapi kesalahan Dewi itu melanggar tindakan keyakinan kelas tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah Dewi lakukan? Kalau sudah tahu kira-kira tanggung jawab itu penting nggak buat Dewi? Penting Bu. Kalau kira-kira Dewi kalau udah tahu melanggar keyakinan kelas, nanti kedepannya mau bagaimana? Kita tidak mengalami anak ya, dia harus mungkin karena alasannya Balik, dia udah memperbaikinya. Nah, Dewi nanti akan seperti apa kedepannya? Saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri Bu. Salah satunya mengerjakan PR. Ya, udah bagus kalau sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sekarang Dewi mulai dulu lagi dan siap-siap untuk belajar ya. Nanti jangan diulang lagi ya. PR-nya kerjakan di rumah, jangan di sekolah ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu mengevaluasi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai seorang among atau posisi manager yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan ya Bu ya. Kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif, di mana kita sebagai pengajar harus bisa menahan diri atau menguasai murid-murid tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang mau saya persilakan untuk Ibu mau bertanya. Sedikit yang akan saya tanyakan dari pemaparan yang tadi. Terima kasih atas waktunya. Ada sedikit yang akan saya tanyakan tentang pemaparan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Haji. Yang akan saya pertanyakan tadi masalah mengenai keyakinan kelas ya. Setelah misalnya di kelas ibu atau di kelas kita ya, anak-anak setelah diberikan keyakinan kelas oleh gurunya, setelah dilaksanakan, diterapkan, ternyata ada beberapa siswa atau ada beberapa siswa di kelas mengulangi kembali kesalahan-kesalahannya tersebut, padahal dia sudah mengetahui kalau sudah
di kelas ya sudah diterapkan keyakinan kelas tersebut. Nggak tahu tidak paham atau seperti apa, tapi dia mengulangi terus kesalahannya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara ibu untuk menghadapi hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menanyakan yang sudah saya katakan tadi. Pertanyaan yaitu artinya bagaimana kalau kita kan sudah menerapkan keyakinan kelas terhadap murid kita di kelas kita, tapi kenapa murid kita sudah melakukan kesalahan sekali tapi dia selalu mengulangi lagi gitu ya. Ya mungkin kita harus menanyakan kepada yang melakukan kesalahan tadi ya Bu ya, mendekati atau menanyakan dengan cara kita bagaimana ya supaya murid tersebut tidak ketakutan atau gimana gitu. Kita tanyain aja kenapa kamu melakukan kesalahan lagi, mungkin dia punya alasan untuk dapat kita masuk akal gitu ya. Kita tanyakan lagi ya Bu ya, kenapa kamu melakukan kesalahan lagi. Kalau kita sudah punya tahu alasan dia kenapa melakukan kesalahan lagi, ya mungkin kita harus pandai-pandai atau menasihati dia. Kan kita udah melakukan keyakinan kelas. Kok kamu melakukan lagi? Kalau kamu melakukan keyakinan kelas nanti bagaimana yang lainnya? Gitu ya, oke ya. Mungkin hanya itu ya, kita pelan-pelan menasihati lagi terhadap murid tersebut. Mungkin itu saja Bu. Kalau yang mau menambahkan silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya Bu ya, silakan mau menambahkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Lilis Nuraini. Saya Ibu Hayati selaku sejawat dari Bu Haji Lilis Nuraini yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Saya hanya sedikit menanyakan tentang apa yang tadi dipaparkan sama Bu Lilis. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh beliau sangat baik. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lebih baik lagi dalam hal menyebarkan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yayat yang sudah memotivasi saya atau mensupport saya supaya saya lebih buat giat lagi untuk belajar lagi. Untuk semua yang ada di sini teman-teman sekolah saya, beserta Ibu Kepala, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh, ada satu lagi untuk pertanyaan katanya. Sudah silakan berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit menambahkan ya Bu, dari pertanyaan Ibu Tati yang bukan tadi kelas, kenapa kita nggak mencoba dulu gitu? Kita memaparkan budaya positif ke anak, menumbuhkan positif seperti misalkan di dalam kelas nih anak dikumpulkan. Nah, keyakinan yang mereka buat itu maksudnya kita tulis dulu dari masing-masing anak kan berbeda-beda ya. Mungkin keyakinan kayak peraturan kelas dan sebagainya, mungkin kemauan anak itu berbeda-beda, sehingga kenapa kita tuangkan dulu nih dari masing-masing siswa itu kita tulis dulu buat aturan itu ya tampung dulu. Nah, dari masing-masing ide anak atau keyakinan anak pribadi itu nanti kita baru disimpulkan dibuat kesepakatan bersama gitu, mana yang lebih efektif atau lebih aman gitu ya, yang lebih diterapkan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati untuk pemasukannya yang saya maksud seperti itu ya. Ya kita tampung dulu keyakinan kelas di kelas itu
kita murid-murid itu apa saja yang harus diterapkan dan itu setelah itu ya bagus sekali kata Bu Nanti itu. Setelah itu kita pilih-pilih atau kita sepakati yang ini yang dipakai gitu ya Bu ya. Jadi biar semuanya kita menghargai karena murid-murid kita punya apa ide dia juga masing-masing, kita hargai dan kita tuangkan. Jadi kita sepakati nanti bikin keyakinan itu dari murid-murid sendiri gitu ya Bu ya. Kita hanya menyepakati, menyetujui untuk keyakinan kelas tersebut di dalam kelas kita. Tapi kita harus sama ya Bu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita juga harus berdiskusi sebagai seorang guru juga ya, kita bikin keyakinan kelas tersebut ya Bu ya. Mungkin hanya ini saja ya, atau cukup sampai di sini aja karena mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga semuanya pada sehat, bermanfaat juga bagi kita semua untuk pemahaman modul ini. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Tati Hartati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gilimukti, Kecamatan Simarga. Dengan dilaksanakannya workshop tentang pemaparan keyakinan kelas, konsep budaya positif yang disampaikan oleh guru saya sebagai calon guru penggerak di SD Negeri 2 Gilimukti, yaitu Lilis Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Saya sangat antusias sekali dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain untuk menambah wawasan pengetahuan bagi CGP sendiri, umumnya keterampilan juga dalam melaksanakan keyakinan kelas atau menerapkan budaya positif di setiap kelas oleh guru-guru kami di sekolah ini. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haryati selaku teman sejawat dari Ibu Lilis Nur Aini yang sedang mengikuti penggerak. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh beliau sangat baik. Semoga kedepannya yang diharapkan lebih baik lagi dalam hal menyebarkan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.